Masih bersama saya Ella di Cubis. Welcome ya, curhatan manis di hari Kamis. Dan tetap ngingatin dan minta tolong kali lah woi, kalian like, subscribe dan komen ya. Nah, lagu aku tadi itu bercerita tentang kisah kasih yang pernah terjalin tapi akhirnya putus dan masing-masing menjalani cerita hidupnya ya. Dan ini memang selalu terjadi ya, kalau yang namanya orang pacaran itu udah putus ya. Pasti mereka say goodbye, love and ya, nggak ada komunikasi lagi, apalagi berteman itu no way gitu. Tapi pastinya ada ya yang tetap menjalin pertemanan, hubungan baik ya, walaupun sudah mantan namanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa yang sudah putus bisa berteman baik kembali? Curhatanku hari ini aku mau tumpahkan kepada dua orang narasumberku. Ya, di sini sudah ada Erwin dan Wita. Oke, hari ini aku judulnya Selamat Tinggal Masa Lalu, tapi dari mantan bisa jadi teman. Kalian sudah aman kan di sini hari ini? Kita aman? Peralatan perangnya sudah disimpan semua? Udah. Oke, gimana kabar kalian berdua? Baik sejauh ini. Ada aja ya. Iya. Oke. Kalau dia sejauh ini, aku sedekat ini Ada semangat. Asik. Ya. Oke, Erwin dan Wita. Kalau disatukan Herwita. Ini cocok ya. Oke, Erwin dan Wita kenalnya di mana? Kenalnya Dan jadiannya kapan? masih ingat? Nostalgia. Nostalgia masa lalu. Masa lalu. Kenalnya di komunitas ya, di gereja ya. Oke. Nah, kita kenalnya di situ. Kebetulan saat itu aku masih sangat belia. Asik. Aku masih sangat muda dan berasa ketemu dengan om-om. Ketemu dengan sosok yang aku pikir pada saat itu sangat dewasa. Dan kemudian kita sering hangout sih. Lupa sih, tapi tepatnya tahun 2014 akhir ya. Ya, kalau awal jumpanya sih waktu kami memang kebetulan ada satu proyek drama, jadi latihan bareng, disitulah awal kenalnya. Setelah itu baru ada komunikasi yang berlanjut. Cinta lokasi ternyata mereka. Asik ya, dari sebuah drama ya. Itu prosesnya berapa lama kalian yang namanya pasti ada PDKT ya? Berapa lama tuh prosesnya akhirnya ada panah-panah cinta itu? Lupa ya berapa lama. Lupa, tapi itu akhir 2014 dan Februari awal baru kita jadian gitu. Oh, Februari awal. Kira-kira 3 bulan lah. Pas Valentine ya? Enggak, Februari. 1 Februari. 1 Februari. Oh, berarti Masih ingat? Bulan-bulan Agustus itu latihan dramanya. Jadi memang waktu PDKT-nya cukup singkat ya. Dan Agustus, September, oke. Jadi Februari udah jadi ya. Nah, sudah berapa lama nih putusnya? Banyak gaya nih. Putus itu 2016 tanggal 16 Januari. Bener gitu. Ya, tepat berakhirnya Perang Dunia Kedua di Oke. Nah. Jadi hampir 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun kalian sudah putus. Akhirnya badai itu berlalu. Waduh. Nah, ini aku mau nanya nih kan, udah 4 tahun putus. Jadi waktu awal-awal putus itu perasaan kalian gimana? Menyesal, menderita atau bahagia? Koko dulu. Opa. Kalau bahagia sih nggak mungkin ya. Oh, aku pikir dia bahagia.
bahagia tanda kutip ada. Oh, oke. Maksudnya Lepas dari penjara. nah itu dia. Memang banyak lah ya hal-hal yang menjadi argumen. Memang terbawa stres juga ya. Yes. Jadi kalau lepas dari hubungan itu memang berasa untuk sesaat itu memang terasa lebih lega gitu ya. Cuman yang pastinya perasaan sedih itu pun ada lah ya, perasaan sedih karena orang yang setiap hari kita punya komunikasi yang lumayan intensitas frekuensinya lumayan ya. Jadi memang tiba-tiba hilang, pastilah ada berasa kayak sesuatu yang hilang. Perasaan marah pun ada ya. Marahnya jangan lihat aku. Nah, tapi memang setelah aku renung-renungkan selama beberapa saat terakhir menyadari bahwa sebenarnya marah itu memang terkadang juga luapan emosi yang beserta dengan sampah-sampah lainnya ya, nggak murni karena kemarahan terhadap Witanya juga. Bisa juga marah itu seperti apa ya, pengharapan yang saya buat sendiri dalam gambaran yang saya buat sendiri, dan ternyata nggak sesuai dengan dunia yang kubentuk tadi. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasiku, ujung-ujungnya marah. Padahal yang salah menilai itu kan, yang salah membuatnya itu kan aku sendiri ya. Nah cuman ya namanya ego manusia, mana mungkin menyalahin ego sendiri. Betul. Pasti yang disalahkan pihak lain. Iya. Jadi pihak yang disalahkan gimana? Apa pembelaan Anda? Ya, thank you ya. Aku baru tahu ternyata dia bersedih. Aku pikir dia bahagia selalu gitu kan. Jangan kamu yang bahagia. Itu kayaknya terpancar dari mata kerjamu. Iya, nah kalau aku pertama kali sih pas kita udahan kacau ya di sini. Kacau. Dia langsung lagu aku Rian. Ya kacau, terus kayak merasa nggak punya teman, merasa sendiri. Apalagi bener ya kayak Om bilang, kita kan udah sering bersama, hari Minggu kita hangout kemana gitu, malam Minggu kita H2O, ngedate. Jadi pada akhirnya kita nggak pernah bersama lagi gitu. Bahkan di handphone pun yang namanya dari Hani ganti kemana gitu ya kan. Terakhir nama lengkap lah Erwin Om. Nah tapi awalnya sih memang sedih. Butuh waktu yang cukup panjang sih. Ya kalau aku pikir kalau pada saat itu aku nggak punya banyak teman, ya mungkin aku apa ya kayak nggak tahu, frustasi banget pada Ya. saat itu. Pasti kalau di handphone pun baca namanya gimana rasanya? Stalking tiap hari, dia ngapain, kemana, sedang apa, lagi berbuat apa. Serius? Iya, lihatin IG-nya dia kemana ya gitu. Itu proses. Kalau Ya, dari itu proses. aku Koko lah ya kita panggil biasa di sini ya, karena agak-agak cipit. Kalau Koko stalking dia juga? Enggak. Kayaknya enggak ya. Enggak. Dia ngeblok. Nggak ingat juga sih. Oh kayaknya juga ya. Bisa jadi kayak orang biasanya lagi tidur tapi bisa tiba-tiba bangun berjalan tanpa sadar kan. Bisa jadi kalau aku mungkin pas tidur tiba-tiba stalking tanpa sadar. Mungkin ya. Itu apa namanya? Kalau dia stalking lagi tidur tanpa sadar, yang dia lihat tuh apa? Mungkin di alam bawah sadarnya dia selalu mengingat aku. Asik. Iya. Tanya dulu bener nggak? Jangan-jangan kau mimpi buruk yang telah berakhir dalam hidup. Kayaknya. Oke, nah ini kan tadi cerita soal putus dan segala macam perasaan dia yang dirasakan. Nah setelah dari situ udah move on, hal positif apa yang kalian bisa dapatkan ya setelah kalian putus? Gantian ya. Nah kalau aku hal positif, Aku iya aja nanti berantem orangnya. kalau hal positif pas pada saat kita bersama pun banyak hal positif ya, walaupun banyak negatifnya gitu, tetap ada lah positifnya. Dia banyak bantu aku untuk bisa lebih percaya diri, bisa ya mungkin dulu aku bukan orang yang suka
ke mall jalan, aku merasa kalau makan di mall itu udah hebat ya kan. Jadi dia banyak bantu aku untuk bisa lebih percaya diri, kenalin ke dunia yang lebih luas. Ke dunia lebih luas dan ke dunia diskon sepertinya. Ya, jadi sering-sering update lihat di Medan yang promo-promo ya kan, seolah-olah makan-makan enak dengan harga yang murah gitu. Jadi dia banyak bantu aku untuk bisa lebih percaya diri, dan ketika pun kita berakhir banyak hal yang aku ambil untuk bisa berpikir ya, apa hal positif yang aku dapat dari masa lalu. Ternyata aku jadi bisa melihat sosok pasangan hidup lebih real, bukan mengandalkan. Jadi aku lebih banyak sekarang pakai logika, bukan pakai perasaan lagi. Jadi kalau aku lihat seseorang dia good looking gitu, tapi bukan berarti aku mau coba dia, mau suka sama dia, enggak. Itu aku mengenal dulu ya. Jadi aku lebih fokus ke karakternya, dia orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan di dalam hidupnya. Terus bagaimana dengan kehidupan kerjanya, apakah dia benar-benar orang yang pekerja keras, yang bertanggung jawab. Nah sekarang aku jadi fokus lihat ke situ gitu, karena aku melihat banyak hal yang terlewati di masa lalu yang aku nggak lihat itu gitu. Jadi dan aku bersyukur dengan proses kita berakhir itu kayak suatu pelajaran yang sangat berharga buat aku untuk menata masa depanku yang jauh lebih baik. Super sekali. Nah, bagaimana dengan abang yang di sebelah sana, Bang? Hal positif apa yang abang dapat dari adik ini pas putus? Atau tidak ada Atau positif? tidak ada positifnya sama sekali? Kalau bilang hal positif itu pasti ada, karena dalam kita menjalani kehidupan, bahkan dengan orang yang membenci atau nggak suka kita aja, kita bisa belajar dari sesuatu ya dari dia. Karena ada orang yang bisa datang untuk entah itu memberi sukacita, ada juga yang datang memberi ujian, dan itu bagi aku semuanya bagus ya. Nah jadi kita mendatangi banyak ujian ya. Ujian hati. Ujian untuk membuat aku lebih menjadi orang yang lebih strong ya, lebih kuat, lebih bersabar juga. Aku yakin orang yang pernah menyinggah di dalam hidup kita itu tentunya pasti memberi pelajaran sesuai dengan porsinya masing-masing. Pasti banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi itu salah satunya tadi tentang kemarahan ya, yang aku ceritakan. Nah, terus ada lagi tentang melihat diri sendiri lebih jelas ya. Kadang butuh waktu, butuh orang juga untuk kita bisa bercermin, untuk melihat diri kita sendiri lebih jauh dan lebih dalam ya. Karena kalau pada saat lagi ada komunikasi itu terkadang seperti lebih baik sadar mau tidak tanpa disadari itu bisa mementingkan ego sendiri ya. Jadi yang aku pelajari sekarang bahwa hubungan itu bukan seperti 1 + 1 jadi 2, tapi lebih ke 0,5 tambah 0,5 dan itu berakhir hasilnya menjadi 1. Jadi ibaratnya kalau aku punya ego, dia punya ego, egonya aku turunkan setengah. Ego dia turunkan setengah. Pada akhirnya kita bisa lebih ketemu ya dia. Karena kalau masing-masing mengandalkan egonya yang harus dituruti kan ujung-ujungnya nggak akan ketemu ya. Betul. Iya, benar sih. Ya, seperti malam ini gitu. Kalau mereka masing-masing ada egonya, nggak akan bisa kan diwawancarai seperti ini ya. Tapi ya benar apa yang Erwin Ong bilang tadi, karena seperti kemarin waktu saya juga ngobrol sama Bu Lydia, dia bilang juga ketika dalam berumah tangga bahkan menjalin hubungan itu harus ada yang menurunkan, harus ada yang menaikkan. Yang diturunkan hal yang tidak baik, yang baik dinaikkan. Jadi misalnya pasangannya orangnya nggak sabaran, jadi dia harus turunkan diri untuk belajar jadi sabar. Nah yang agak lambat bisa naik dikit untuk bisa jadi lebih cepat gitu, jadi ketemu ya. Gitu. Problemnya bukan kan seperti itu.
problemnya kan dulu seperti yang kita bilang masih beli ya. Iya, memang masih labil mereka. Jadi kayak seolah-olah aku jadi korban gitu ya. Karena posisi kamu di tengah ini sekarang, jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah tapi kalau ngelihat ini nih kalian sekarang gitu ya, bahkan dibilang tadi kan kalian ini ketemunya di satu komunitas, satu gereja. Bisa dibilang kan kalau yang namanya satu gereja, satu komunitas itu ada kegiatan-kegiatan, bahkan kalau beribadah tuh pasti sering ketemu gitu ya. Pasti adalah mungkin komunikasi atau saling menyapa gitu. Nah, kalau dilihat-lihat kalian kan udah akrab gitu ya, deket gitu. Dibanding mungkin dulu awal-awal baru putus kali ya. Pasti ada cuek-cueknya ya kan. Siapa itu ya? Ada gitu nggak? Pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak lihat gitu ya. Iya sih lebih banyak. Lebih cuek dia? Iya. Oh, wow. Iya betul. Memang kalau aku lihat yang aku hargai, Wita ini lebih mau apa ya? Mendekat diri. Ya maksudnya kalau ketemu dia say hi. Nah memang waktu itu problemnya yang salah satu yang hal yang aku pelajari juga ya, bahwa aku terkonsumsi dengan orang-orang di sekitar juga. Jadi ada orang yang bilang, dia bilang kalian gini loh gitu. Nah jadi ada hal-hal yang kedengarannya itu negatif, seolah-olah itu jadi toksik ya dalam pikiranku ya. Jadi aku merasa Wita ini kalau jumpa dia kayaknya nice gitu kan. Oh, di Tapi belakang? kalau di belakang yang aku dengar kok beda Drama gitu. gitu. Ini seperti drama gitu ya. Nah, jadi yang aku pelajari dari sini sebenarnya kalau mau mengetahui lebih jelas memang lebih baiknya bertanya ke orangnya langsung sih ya. Tapi ini memang ya klarifikasi. Tapi ini memang nggak segampang yang kita pikirkan ya, lumayan kompleks ya. Nggak bisa juga kita paksakan bahwa mantan itu harus jadi sahabat. Idealnya ya tetaplah jadi teman. Nggak bisa juga ya, karena masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda, punya kriteria yang berbeda dalam membina hubungan seperti itu ya. Nah jadi yang aku pelajari sih memang jangan biarkan hal-hal dari luar itu bisa merusak pikiran kita ya. Karena kalau aku hanya mendengar, karena itu belum tentu valid juga kan, belum tentu itu yang terjadi. Tapi kalau penyampaian dari mulut ke mulut itu yang tadinya satu udah bertambah bumbu bisa jadi 4, 5, ujung-ujungnya lebih repot jadinya. Itu yang nyampein cowok apa cewek? Bisa jadi saingan gitu, dia manas-manasin gitu ya kan. Itu dia politik Ya kan, Percintaan. ada udang di balik bakwan ternyata. Nah itu kan awal-awalnya, lama-lama kan kalian udah bisa bahasa sekarang tuh kayak lebih santuy gitu. Nah, kayak sekarang kan udah lebih enak ngobrol, berteman. Nah itu akhirnya itu bisa jadi seperti itu gimana? Apa ya? Ya mungkin kembali ke awal yang tadi ya. Maksudnya dia kan cuek. Nah aku orang yang nggak bisa digituin gitu. Jadi maksudnya oke, kita berakhir di dalam hubungan berpacaran, tapi kita masih saudara. Itu yang di pikiranku. Masa iya sih kita satu komunitas yang sangat membantu, tapi justru kita yang di dalam itu terpecah. Nah gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk nice. Jadi setiap ketemu aku sapa. Valentine aku masih kasih coklat. Aku sama ratain sih sama yang teman-teman yang lain gitu. Jadi Tapi coklat dia sama. oh. Siapa tahu coklatnya dia. ya, memang aku perhatikan juga sih SPID. Aduh. Nah jadi aku kalau Natal juga aku buat itu, aku bagi kartu ke yang lain, ucapan selamat hari Natal aku bagi juga ke dia. Aku nggak Kartu apa? kartu Natal. Jadi aku nggak bisa dan aku nggak membedakan dia dengan yang lain. Aku menyamakan dia karena aku pikir dia saudaraku gitu. Dia orang yang pernah aku kenal sebagai teman. Ya jangan dong hanya karena hubungan percintaan yang tidak berakhir yang sudah berakhir kita juga berakhir gitu. Karena aku bukan orang yang kayak gitu. Jadi semua tuh aku temenin gitu ya. Jadi aku benar-benar berjuang untuk sapa dia cuekin aku terus sapa, ketemu minggunya aku sapa, walaupun pada akhirnya kita klarifikasi ya, kita rekonsiliasi, dia bilang kayak aku pernah dengar kamu tuh penuh drama gitu, kayak yang dia ceritain tadi, tapi sebenarnya aku bukan yang kayak gitu. Aku bukan penuh drama, aku
penuh intrik. Iya. Saksi. Ya, dan pada akhirnya nggak tahu kita sering satu perkumpulan gitu. Maksudnya kita selalu sering bersama. Dan aku berpikir bahwa itu cara Tuhan untuk kita bisa semakin dekat lagi gitu, sebagai saudara. Oke, berarti walaupun hubungan secara hati atau kayak pacaran udah selesai, tapi hubungan silaturahmi perikemanusiaan jangan lah. Jangan. Nah kalau Dan orang yang Koko- saling melengkapi. Oh iya, saling melengkapi. Koko gimana kok? Akhirnya bisa berdamai ya dengan wanita yang satu ini. Iya, memang butuh waktu ya, butuh proses. Seperti yang dibilang tadi juga, bantuan dari komunitas itu juga memang berpengaruh. Dan kami juga memang dalam komunitas yang sama ada kesempatan-kesempatan di mana kami pas lagi ada satu acara kami jumpa. Jadi memang di situ cukup membantu dan membuat kami kembali ada komunikasi lah, komunikasi yang ya paling nggak ada say hi dan nggak menyimpan sakit hati atau kesedihan yang selama ini menumpuk ya. Jadi bisa lebih berdamai lah dengan diri sendiri juga. Jadi sampahnya udah terbuang semua. Sampah-sampah kebencian. Iya. Ya, pertanyaannya siapa yang kamu minta tolong buangin sampah? Buang di mana sampahnya? Biar dipungut. Biar dipungut. Siapa yang pungut? Nah, kalau nih seandainya ya saya sih nggak tahu ya gitu. Kalau kalian berjodoh lagi nih, seandainya ya, sabar ya. Kalian berjodoh lagi, hal apa yang kalian pengen ubah? Yang itu kalian belajar dari yang lalu lah. Kalau seandainya dikasih kesempatan lagi, silakan. Kalau kita berandai-andai ya. Berandai-andai. Kalau berandai-andai, yang ku andaikan sih kalau bisa Jangan dia lagi. Aduh. Kalau bisa aku memilih jadi Wita. Oh, kamu milih jadi Arwin? Dan Wita memilih jadi Arwin. Kenapa? Menarik. Supaya bisa lebih menyelami yang dialami Wita dulu ya. Jadi lebih tahu dia sebenarnya kemauannya apa, pengharapan dia itu sebenarnya apa. Dia itu yang benar-benar buat dia nggak suka itu apa. Jadi bisa lebih kenal lah ya. Karena sebenarnya kalau mau ngomong tentang hal-hal yang bisa kita ubah atau enggak, ya belum tentu juga ya. Kadang hal-hal yang udah jadi prinsip dan itu kebetulan nggak sesuai dengan yang cara pandang dia, ya itu susah juga. Tapi intinya kalau menurutku sih itu kombinasi ya. Kadang orang nggak perlu effort yang terlalu berlebih untuk bisa membuat orang tertarik. Ya. Dengan duduk di sampingnya aja, kadang tanpa ngomong aja kita bisa terasa ya vibrasinya itu. Vibrasi apa nih? Aura apa nih? Ini terasa ini ya? aura apa nih yang terasa? Ini kayak udah berasap gitu. Iya. Aku pun deg-degan sebenarnya dari tadi. Aku biasa aja. Kalian gitu kan. Siap ancang-ancang. Memang bagusnya tadi Aku di tengah ya. Nanti aku yang deg-degan. Kok aku jadi baper ya? Coba-coba. Ya itu sih. Kalau aku pribadi sih aku merasa yang perlu aku benar-benar tanamkan itu menjadi seorang lelaki yang diharapkan wanita itu lebih banyak memang dalam hal bertanggung jawab ya. Jadi bertanggung jawab ini sebenarnya luas juga, termasuk bertanggung jawab terhadap inisiatif dari diri sendiri untuk lebih aktif, untuk lebih mengambil tanggung jawab yang seharusnya saya punya, dan ya lebih wanita itu kan lebih pengen dikasihi ya, lebih Dimengerti juga. dimengerti ya. Kan ada lagunya ya. Jadi Iya, lebih ke romantika lah ya. Eh. Kalau cowok ini kan logis aja gitu.
kalau cewek ini kan di balik omongannya ada maksud tertentu gitu kan. Jadi memang lebih perlu belajar juga ya. Seperti yang kita tahu kan, men are from Mars gitu kan, women are from Venus. Jadi planetnya aja udah beda gitu. Iya, Jadi yang benar. perlu digali itu memang nggak mudah. Enggak, pertanyaannya, kamu dari planet Venus? Enggak. Kayaknya kamu Pluto deh. Ya. Aku dari padang bulan. Pada bulan ya. Ya Pluto pun nggak masalah sih sebenarnya. Kalau jumpa dengan yang sesama Pluto ya berarti itulah jawabannya. Kan nggak boleh. Positif sama positif itu Enggak terhubung. nggak terhubung. Jadi positif negatif. Iya. Tentang. Oke, dari Rita. Pertanyaannya tadi apa? Aduh, 5 nggak sih? Oke. Terpesona kali ya sama Koko. Jadi pertanyaan pun nggak bisa ingat Oke. lagi. Kalau seandainya ada Iya. kesempatan nih, Ya kalau ada kesempatan. Nggak, ini aku mikir. Tadi Wita itu ini seandainya tuh sebenarnya pengen terjadi gitu, makanya dia bingung. Enggak ya? Ya kalau seandainya kita dipersatukan Ya, kembali ya sama Tuhan, kita kan nggak tahu ya, kita bilang tidak rupanya jodoh kan kita nggak bisa menentang, nggak ada yang maha kuasa ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sama lagi, banyak hal yang aku sendiri mau perbaiki. Contohnya aku ya harus benar-benar jadi helper buat dia gitu, bukan dia mau buat apa, maksudnya ketika dia pun menyinggung perasaanku dan kayak nggak memenuhi pengharapanku, bener kayak yang dia bilang tadi, seharusnya ada yang naikin satu, ada yang turunin satu. Nah kadang ada masa aku jadi merasa oh ya udah deh nggak apa-apa, aku korbanin diriku gitu. Jadi aku kayak gimana ya, kayak selalu memastikan gitu. Nah, jadi aku pengen bisa lebih berubah gitu, maksudnya aku bisa lebih berdewasa lagi gitu. Maksudnya ketika aku bisa menjadi penolong buat dia. Terus bagaimana kita bisa benar-benar hidup berdampingan di dalam Tuhan gitu. Maksudnya kita benar-benar punya visi dan misi yang sama-sama nih kita jalan gitu. Jangan dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri, kan nggak satu arah ya, Iya, nggak benar. satu arah gitu. Jadi Walaupun rumah kalian nggak searah ya. iya. Dan aku sangat berharap ya, kalaupun ke depan punya pasangan ya, aku bisa jadi penolong yang baik buat dia. Baik ketika dia lagi kurang semangat di dalam pekerjaan, baik ketika dia butuh disemangatin di dalam pembangunan kerohanian atau apapun, ya aku pengen jadi penolong yang benar-benar bisa membantu dia untuk bisa lebih baik. Oke. ya betul. Aku setuju ya. Dan yang tadi, Ternyata maksudnya tadi yang baru terungkap isi hatinya Erwin. Ada tisu nggak ya Mas? ini kan karena udah banyak bercermin. Oke, Nah, nah. jadi yang tadi mau aku sampaikan, maksudnya yang aku setuju itu tentang bukan karena lebih mengorbankan diri ya. Karena kalau ibarat cinta dengan dasarnya mengorbankan diri, andai kata lah ya, dia mengorbankan dirinya demi cinta. Aku pun mengorbankan diri demi cinta. Jadi kebayang nggak sih dua orang mengorbankan dirinya hanya demi cinta, tapi sama-sama nggak happy. Lantas untuk apa gitu? Tapi kemarin itu aku mengorbankan diriku. Nah, Itu jadi aku artinya. jadi pas sudah berakhir ya udah aku merasa jadi aku yang jadi korban gitu. Padahal sedikit pelaku, sedikit. Kamu yang banyak. Ini mereka sesama pelaku dan korban sebenarnya. Ya. Nah, kalau sekarang kalau boleh ditanya, kalian berdua masih ada keinginan pacaran nggak sih? Maksudnya bukan saling, tapi ke yang lain gitu. Masih ada pengharapan lah punya pacar. Ya, masih lah. Masih. Saya kirain ya kan. Masih belia. Pasti Masih belia. Ya. Kirain udah mau ke gunung ya kan, bersemedi. Nggak nyerah kan cari pacar lagi kalian. Kalau aku sih, nyerah. yang aku percaya Tuhan itu juga menciptakan Adam memang nggak sendirian ya. Jadi memang ada Walaupun pelawannya. pertama binatang ya. Iya. Jadi memang diciptakan penolong supaya mereka juga bisa saling belajar, saling membina hubungan. Dan yang aku impikan itu sebenarnya memang di dalam hubungan kita kan bisa banyak belajar ya. Dalam berhubungan kita bisa lebih mengerti
hubungan pasangan pacaran itu seperti apa, hubungan lelaki wanita itu seperti apa, kalau dalam pernikahan pria dan wanita itu seperti apa, suami dan istri, dan kemudian kalau memiliki keturunan, saya juga bisa belajar mengerti posisi bapak terhadap aku itu seperti apa, karena saya sudah mengalami menjadi seorang bapak. Demikian juga pada saat saya mendidik anak, saya mengerti mendidik anak ini seperti apa. Mungkin itu juga lah yang bapak aku rasakan pada saat mendidik aku. Nah, seperti itu sih. Jadi aku rasa di setiap hubungan, kalau ada kesempatan yang bisa beberapa hubungan ini saya dapatkan, aku rasa itu lebih sempurna untuk saya belajar mengerti hubungan sama yang di atas juga ya, terhadap manusia itu seperti apa. Karena saya yakin Tuhan menciptakan manusia itu kan nggak hanya untuk kita hidup, bekerja, kawin, punya anak, punya cucu, habis itu meninggal. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan juga ya, bisa kita nikmati. Itu juga bagian dari pengharapan untuk bisa ke depan memiliki pasangan, punya ekspektasi yang seperti itu. Nah, dan pasangan yang seperti apa yang Koko harapkan ke depannya nanti? Ya, tentunya ini memang punya bagian masing-masing ya, porsi masing-masing dalam bertanggung jawab ya. Kalau saya seperti yang saya bilang tadi, lelaki itu alangkah baiknya punya tanggung jawab yang pertama. Yang kedua itu punya integritas juga ya, jadi nggak sembarangan dalam karena pria itu kan lebih ke pemimpin ya, wanita itu lebih ke penolong. Jadi kalau nggak punya integritas, mau dibawa kemana hubungan ini, mau dibawa kemana rumah tangga ini gitu kan. Jadi mengerti peran aku sebagai laki-laki itu seperti apa. Nah kalau pengharapan terhadap wanita, sepertinya sih lebih merasa pengen lebih dihargai ya. Jadi dalam hal yang dilakukan, sekalipun mungkin nggak sesuai dengan dunianya pasangan, tapi seenggaknya dia mau mencoba masuk ke dalam dunia aku itu seperti apa. Ya nggak harus suka sih, tapi ya maksudnya kalau pas aku ajak kita olahraga yuk, ya nggak harus dia menguasai olahraga itu juga, tapi dia menemani. Ya itu termasuk dari salah satu hal yang menunjukkan kalau aku itu dihargai. Dan ya yang berhubungan dengan itu juga turut berperan ya, jadi maksudnya jadi pendukung. Kalaupun kita andaikan kita lagi berada di satu arena butuh supporter, ya harusnya pasangan itulah supporter terbesar kita ya, meskipun kita tahu bukan itu yang terbaik, tapi dia tetap mendukung. Ya. Jadi ibarat kalau ada pertandingan, pasangan itu kayak cheerleadersnya ya. Ge gitu. Ke. Kamu kutanya nggak ya? Oke, Wita gimana Wit? Apa sih? Aku yang lupa pertanyaanku. Apa tadi? Kalau ekspektasi terhadap pasangan. Ekspektasi ya terhadap pasangannya. Ya itu yang selalu aku doakan ya. Aku pengen kita tuh, aku bisa menemukan seseorang dulu ya. Jadi menemukan seseorang yang benar-benar kayak yang aku pikirkan. Yang pertama dia benar-benar aku bisa ajak jalan sama untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Karena orang yang aku percaya dia menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya, dia bisa membantu aku, bisa membimbing aku untuk kita bisa jalannya sama gitu. Nah jadi pertama aku mau lihat itu yang terpenting. Terus yang kemudian aku mau lihat dia yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun seseorang pemimpin itu harus menjadi seseorang yang bertanggung jawab, karena dia akan aku akan meletakkan masa depanku di tangan pasangan hidupku. Jadi aku sebisa mungkin jangan salah meletakkan masa depanku. Karena kan ibaratnya ketika kita bersama, ya otomatis kita berpikiran ya kita akan jadi nih gitu. Jangan putus-putus lagi gitu kan. Jadi apakah sudah tepat aku meletakkan masa depanku di orang ini? Jadi yang aku pikirkan bagaimana aku bisa menemukan orang yang sangat bertanggung jawab untuk membawa masa depanku tadi, supaya kita bisa meraih bersama. Luar biasa ya, mereka
sepertinya ya mereka sudah sangat belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Sepertinya karena kan tinggal actionnya ya kan gitu. Atau sudah ada nih seseorang yang kalian jumpai seperti itu? Aku masih menikmati kehidupan singleku. Nggak tahu ya, maksudnya. Kalau Koko gimana? Aku belum siap. Oh belum siap. Memang Pengen ngomong kali ya. jatah dia memang lebih dikit. Oh, iya. Iya, maksudnya aku nggak yang ngejar gitu. Nunggu aja kalau aku bisa jadi seseorang, ya Tuhan akan kasih seseorang lagi buat aku yang sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Apapun yang dia bilang, Betul. betulkan aja. Iya, memang aku rasa itu hal yang bisa kita pelajari juga ya, Iya. karena mengingat dari kenal itu kan sekitar Agustus dan itu pun nggak langsung ada komunikasi ya. Itu kita masih janjian sama teman-teman keluar jalan bareng. Jadi benar-benar dekat itu pun udah akhir tahun ya. Jadi memang waktu yang cukup singkat. Jadi ya memang kualitas hubungan itu nggak bisa ditentukan dari waktu juga ya. Tapi kalau sebulan nggak mungkin juga ya menentukan kualitas yang bagus. Nah, aku rasa memang seperti Wita bilang itu hubungan itu memang hendaknya kita itu berteman dulu, bersahabat. Jadi kita memang bisa lebih mengenal ya dunia dia seperti apa, orangnya seperti apa, prioritas dia, cara pandang dia, prinsip dia, hal-hal yang dia nggak suka. Karena memang ini bagi aku sih nggak mudah ya, cuman memang butuh waktu. Ini terkadang pun kita bisa dipengaruhi oleh pengalaman yang kita jalani sendiri, dan pada akhirnya itu kita membuat asumsi yang sesuai dengan pengalaman kita, padahal belum tentu seperti itu yang terjadi. Jadi memang juga butuh menjadi pendengar yang baik, butuh waktu. Ibaratkan kayak satu orang yang berdua nih ceritanya berboncengan jatuh, nah sama-sama luka, tapi apakah lukanya ini sama? Kan tentunya yang satu mungkin lukanya lebih dalam, ada yang lebih lebar, ada yang lukanya berdarah. Dan dari respon terhadap kecelakaan itu pun ada yang lebih memikirkan P3K dulu, ada yang lebih memikirkan menelpon orang dekat dulu, karena supaya dia lebih butuh orang menenangkan dia. Jadi ini memang masing-masing orang beda ya, dan kita nggak bisa menyamaratakan sesuai dengan pengalaman yang aku jalani sendiri. Melihat kehidupan, contohnya Wita, kayaknya aku ngerti nih dia orangnya seperti apa sesuai dengan yang pengalaman yang aku jalani, padahal belum tentu ya, karena setelah mendengar baru kita bisa benar-benar mengerti, oh ternyata seperti ini gitu. Betul, seperti tadi ya, kecelakaan ya, ada lihat lukanya, ada lihat dulu kendaraannya, terus nggak peduli lukanya. Handphoneku mana tadi gitu ya? Nah mungkin juga sama ibaratnya sama-sama lagi berboncengan nih. Kalau aku sebagai pembonceng kan aku yang memimpin ya, cuman kalau komunikasinya nggak bagus, sama seperti aku tidak menyampaikan nih ke Wita, Wit, tujuan kita itu nanti mau ke Brastagi. Nah Brastagi itu kan medannya beda ya, medannya itu ada kelok-kelok, ada tanjakan, ada lubang di sekitar mana gitu. Nah supaya pada saat kita melewati itu kita udah paham kira-kira nih, karena kalau yang bisa membonceng ini pasti sangat mengerti ya, pada saat kita membonceng dan orang di belakang itu nggak sesuai gerakannya dengan kita mau ke kanan dia malah ke kiri, ujungnya kan oleng ya, atau kita mau melaju lebih kencang, dianya badannya belakang gitu, Atau dia tiba-tiba lompat gitu. dia Nggak mungkin lompat, ya. dan kita pun nggak nyadar ya. Kok enak ini jalannya? Koringan. Iya, jadi memang komunikasi ini sangat penting. Jadi kita bisa menyampaikan bahwa yang mau kita tuju ini seperti ini, dan mungkin sebaliknya dia pun bisa menyampaikan, aku lagi ngantuk nih. Jadi mungkin kita bisa istirahat sebentar, daripada kayak tadi kan tiba-tiba udah hilang. Iya. Aku nggak asik sendiri ya kan, dia koringan. Iya, betul. Atau Brastagi pemikirannya beda. Yang satu Brastagi wisata, yang satu belanja di Brastagi. Brastagi Swalayan. Brastagi Swalayan.
Oke, dari Wita ada yang mau ditambahin lagi Wit? Karena kamu bilang kamu nggak banyak ngomong kan tadi. Iya, Ngomong aja Wit, keluarkan Wit, keluarkan. boleh aku Ini saatnya. perasaanku. Apa ya? Apa yang dia bilang sih benar ya. Jadi ibaratnya butuh komunikasi yang bagus juga sih ya. Dan ibaratnya kayak komunikasi itu sangat penting gitu. Jadi aku pernah dengar dari teman, dia bilang gini, apa jaminan kalian kalau menikah? Kalau misalnya kita menggadai, jaminannya ada, bener nggak? Ada bahas jaminan gitu. Nggak ada yang menggadai. Nah tapi kalau menikah jaminannya apa? Nggak ada dijamin menikah itu jaminannya bahagia gitu. Menikah itu jaminannya punya harta banyak, punya anak gitu, enggak gitu. Jadi nah dari situ aku banyak berpikir ya, aku banyak ngobrol dengan orang-orang menikah supaya pemikiranku tentang hubungan itu luas gitu, nggak seperti yang aku alami sebelumnya gitu. Jadi aku berpikir bener ya, apa jaminannya kalau menikah gitu. Jadi makanya untuk sekarang sih kayak easy going aja gitu, maksudnya let it flow aja, Tuhan mau kasih kapan pasangan hidupku yang tepat ya nggak apa-apa selagi aku masih enjoy untuk menikmati masa-masa aku sekarang. Nah tapi sembari menunggu itu aku banyak perlengkapi diriku gitu. Jadi tetap banyak ngobrol dengan rekan kerja bagaimana tentang hubungan pernikahan supaya aku punya modal kelak gitu, punya modal untuk menggadaikan tadi. Bukan. Jangan menggadaikan masa lalu ya. Emang ada yang mau terima? Mana tahu. Nah jadi banyak memperlengkapi diriku supaya kelak kalau kita punya hubungan di dalam sebuah pernikahan, ya aku benar-benar bisa jadi penolong yang baik gitu. Dan tidak mementingkan ego sendiri. Ya, nggak ada yang namanya garansi ya. Mau di rumah pun nggak ada garansi ya. Kalau memang udah kalau udah perang ya perang. Kalau udah waktunya gempa ya kan. Ya gempa. Ya. Kalau aku kepikiran yang pernah aku baca ya, memang nggak ada garansi. Berhutang itu pun berat, punya disiplin keuangan yang bagus itu pun nggak gampang, berat juga. Jadi punya pasangan bisa menikah itu berat. Tidak punya pasangan hidup sendiri itu pun kayaknya lebih berat ya. Kegalauannya itu lebih parah ya. Nah jadi sebenarnya setiap jalan yang kita jalani akan menurut porsi masing-masing, menurut pandangan masing-masing, dan setiap orang beda-beda ya. Aku rasa semuanya itu keras, semuanya itu berat. Tapi pilihlah berat yang sanggup kamu jalani. Pilihlah berat yang sesuai dengan yang kapasitas dan ya sesuai dengan kriteria kamu lah ibaratnya kayak gitu. Jadi dulu samanku terlalu berat ya, makanya enggak. Nah, kalau udah kayak gini aku gak ikut campur. Aku pun berat sebenarnya. Berat sekali mewawancarai mereka. Wow, thank you ya buat Erwin dan Wita. Ya, saya jadi banyak belajar lah dari kalian tentang hubungan gitu ya. Hubungan yang awalnya ini kayak ibarat gading yang udah patah gitu ya. Atau kayak saya ingat kalau kayak orang Cina ya, Cina. Nah, Cina atau Jepang gitu ya. Nah, mereka kalau punya peralatan keramik ya, atau porselin ya, kalau itu pecah, justru itu yang mereka sukai. Karena apa? Karena mereka akan persatukan peralatan itu dengan cairan emas, dan itu yang makin memperindah dan makin membuat mahal benda itu. Bahkan dibilang para kolektor sengaja memecahkan barang-barang kolektornya supaya bisa dipercantik dengan emas itu karena harganya makin mahal. Jadi ya di dalam satu hubungan ya pasti ada lah ya baik atau buruk. Tapi bagaimana kita membuat hubungan itu ke depan bisa kita pereratkan lagi. Mungkin bentuknya nggak sama seperti yang dulu, tapi pasti bisa ada nilai-nilai yang membuat hubungan itu lebih baik lagi. Seperti mereka gitu. Yang awalnya mungkin kayak Tom and Jerry, tapi kalau sekarang kayak apa saya bilang? Tetap kejar-kejaran. Tetap. Sebenarnya yang sedang kami lakukan ya itu, kami sedang memecahkan Ya. supaya lebih indah. Lebih indah ya. Nggak mungkin ya sengaja memecahkan
kalau aku yakin nggak ada orang yang percaya kalau kami pun nggak berjuang, kami Ya. sudah berjuang, tapi ya Itulah. itulah jalan yang memang sudah kami lalui. Kan kita juga nggak pernah tahu, siapa tahu sepulang dari sini mereka gitu-gitu aja. Gak ngapa-ngapain. Ya, oke, itu aja ya. Senang sekali bisa ngobrol sama kalian ya, dan berharap seperti pengharapan kalian juga, satu saat kalian bisa ketemu pasangan yang sesuai pengharapan kalian ya, yang juga bisa kayak tadi Wita bisa memimpin dia, Ong juga bisa jadi penolong buat dia, jadinya saling melengkapi. Oke, itu aja curhatan dari Miss Cumis, dan jangan lupa lah ya kalian ya, di like ya, di subscribe ya, di komen, supaya next kita akan berikan curhatan yang lebih luar biasa lagi. Oke, saya Ella pamit, Erwin dan Wita pamit.